Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Minggu 5 Maret 2023. Bacaan kita 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat pujian dan syukur atas seluruh kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati waktu teduh ini dan menikmati perjumpaan dengan Allah di hari yang Tuhan kuduskan ini. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu, dan juga mampukan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Amin. Tema kita hari ini, warisan iman. Saudara-saudara, keselamatan ditawarkan Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, manusia dapat menerima anugerah keselamatan itu. Itulah kasih karunia Allah kepada manusia. Setelah memberikan kasih karunia,
kepada manusia, Allah kemudian memberikan karunia-karunia, karismata. Kasih karunia diberikan kepada manusia untuk keselamatannya secara pribadi, sementara karunia-karunia diberikan kepada manusia adalah untuk keselamatan orang lain. Itu berarti dalam anugerah Allah itu terdapat tanggung jawab. Melalui firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18, nampak bagaimana anugerah Allah diwariskan dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Dari nenek ke ibu dan ibu ke anak, juga dari guru ke murid. Inilah warisan terbesar yang wajib diturunkan dalam keluarga Kristen sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Proses pewarisan ini tentunya tidak mudah, namun mulia. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai hamba Kristus. Pertanyaan kemudian muncul, apa yang menjadi kunci dari komitmen dan kesetiaan Paulus? Jawabannya jelas. Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan keyakinannya akan penyertaan Tuhan dalam tugas yang berat namun mulia itu. Saudara-saudara, sebagai orang yang juga telah menerima warisan iman itu, bagaimana respon kita? Anugerah terbesar pertama yang telah kita terima adalah keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, anugerah terbesar yang kedua adalah kepercayaan karunia-karunia. Pertanyaannya, apakah saya sudah menyadari sepenuhnya hal itu? Apakah saya sudah sementara dan terus mempertanggungjawabkannya? Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu boleh datang di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kiranya dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, kami terus bertumbuh dalam iman dan menyatakan kesetiaan, ketaatan kami kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tumbuhkan cinta kasih-Mu, dan kami nyatakan untuk kehidupan dan juga pelayanan di tengah-tengah hidup ini. Berkati umat Tuhan saat ini, bahkan kami semua yang akan beribadah. Majelis gereja mengangkat tugas pelayanan, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang datang beribadah, juga Tuhan berkati. Peliharakan dan berkati pemerintah kami. Anugerahi hikmat. Berkati umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul topang dengan baik. Kami mendoakan yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah juga Tuhan berkati. Dan kami berdoa, bersyukur dengan yang berulang tahun saudara-saudara kami hari ini. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami mendoakan juga orang tua kami. Menikmati hari tua, sehatkan ya Tuhan. Dan selalu menikmati kasih-Mu dalam hidup mereka. Peliharakanlah kami hari ini, dan hidup ini memuliakan Engkau. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ibu Bapak